Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Firmansyah, NPM 2478379. Saya dari kelas TRPL 3C. Di sini saya akan mempraktekkan atau melakukan praktikum tentang basis data. Sebelum melakukan praktikumnya, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan dasar dari basis data. Apa sih itu basis data? Basis data itu tergolong dari dua kalimat, yaitu basis dan data. Di mana yang kita ketahui basis adalah sekumpulan dan data itu adalah informasi yang mentah. Jadi basis data adalah sekumpulan informasi yang diolah secara terstruktur di dalam komputer yang nantinya kita bisa akses dengan mudah dan cepat. Itu adalah pengertian dari basis data. Dan selanjutnya untuk mengelola basis data itu, kita harus menggunakan yang namanya DBMS, Database Management System. Di mana di DBMS itu kita mengelola basis data agar terstruktur dan rapi. Ada beberapa jenis DBMS. Yang pertama adalah SQL Server yang nantinya kita akan buat menggunakan praktikum. Yang kedua ada MySQL, Oracle, Postgre, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan praktekkan nanti menggunakan SQL Server. Sebelumnya untuk alat dan bahan yang kita persiapkan sebelum melakukan praktikum, yang pertama tentunya komputer, yang kedua kita siapkan softwarenya yaitu SQL Server untuk mengelola basis data, untuk manajemennya, dan SSMS itu merupakan tampilan GUI-nya untuk melakukan perintah query-nya. Itu adalah alat dan bahannya, dan selanjutnya untuk melakukan praktikumnya, yaitu persiapkan yang pertama adalah kita persiapan ERJ-nya terlebih dahulu yang kita akan buat untuk melakukan praktikumnya. Jadi praktikum ini berdasarkan ERD yang sudah dikasih, yaitu ada entitas, jenjang, prodi, mahasiswa, dosen, status akademik, pendidikan, dan terdapat atribut-atribut di dalam entitas tersebut. Mari kita buat menggunakan yang namanya SSMS atau menggunakan SQL Server. Ini saya sudah login ke SSMS-nya. Yang pertama, untuk melakukan pembuatan database, kita harus mengenal tentang perintah DDL dan DML. DDL itu adalah Data Document Language, di mana kita melakukan pembuatan strukturnya, dan DML itu adalah Data Manipulation Language, di mana kita melakukan manipulasi data tersebut. Kita melakukan pengisian data dan lain-lain. Oke, langsung saja kita langsung ke praktikumnya. Di sini yang pertama adalah pembuatan database terlebih dahulu. Di sini saya akan menamainya sebagai misalkan academic system misalkan. Menggunakan perintah DDL. Create database academic system. Nah, ini adalah nama database kita yang kita namai academic system. Langsung saja kita jalankan. Execute. Nah, di sini comment complete, artinya database kita dari nama academic system sudah terbuat. Coba kita lihat. Nah, ini adalah academic system, ini adalah database yang kita buat tadi menggunakan perintah DDL. Ini adalah strukturnya. Ada table, view, dan lain-lain. Ini table belum ada karena kita belum buat. Nah, setelah kita membuat database-nya, selanjutnya kita buat table-nya menggunakan perintah DDL juga. Create table. Table apa yang kita mau namai sesuai dengan ERD-nya, yaitu yang pertama kita buat jenjang. Jenjang. Tutup kurung, buka kurung. Oke, di dalam jenjang ini terdapat atribut. Yang pertama ada ID jenjang, yang kedua ada nama jenjang. Pertama ada ID jenjang. Biasanya kalau ID itu kita setnya menggunakan primary atau sebagai kunci dari tabel tersebut. Coba kita set primary menggunakan tipe data integer, primary key, identity 1,1. Nah, di identity ini adalah kita mengeset data yang masuk itu dimulai dari 1 dan lengkahnya atau jaraknya itu 1. Jadi nanti data yang akan masuk itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Kedua ada atribut nama jenjang. Nama jenjang. Oke. Dengan tipe data varchar, kita setnya menggunakan length atau panjang misalkan 20. Nah, seperti ini adalah perintah DDL-nya. Kita execute. Nah, ini ada error. Oh iya, karena di sini ada error karena saya masih di dalam database akademik. Mari kita pindah ke database kita dulu. Kita klik use. Database kita adalah academic system. Yang ini. Dan kita go. Coba kita execute. Nah, ini adalah complete successfully. Jadi, tabel yang sudah kita buat itu sudah terbuat di database kita. Coba kita lihat. Di dalam tabel, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini adalah database jenjang yang kita buat tadi. Ini ada ID jenjang, primary key, dan ini ada nama jenjang dengan tipe data varchar. Setelah kita sudah melakukan pembuatan database-nya, kita membuat tabel-tabelnya menggunakan perintah DDL yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita buat prodi, create, masih sama, table prodi, oke. Nah, di dalam tabel prodi ini ada atribut ID prodi, nama prodi, akreditasi, dan tahun berdiri. Kita buat ID prodi, itu data integer, primary key. Primary key dengan identity 1,1. Nah, di sini yang sudah jelaskan tadi yaitu dimulai dari 1 dan lengkahnya 1. Yang kedua ada nama prodi. Nah, tipe data varchar kita set misalkan nama prodinya itu 30. Ada atribut akreditasi dan tahun berdiri. Akreditasi dengan varchar akreditasi misalkan kita mengesetnya 10 dan tahun berdiri nanti data varchar misalkan kita set 10 juga. Nah, di sini terdapat ID jenjang, yaitu dari ID jenjang ini yang dimana pengertiannya tabel prodi itu terhubung dengan ID jenjang, dimana kita menggunakan antar tabel itu saling terhubung, kita menggunakan foreign key. Kita buat ID jenjang dengan tipe tanda integer, karena kita mengesetnya tadi di sini integer, di sini harus integer. Kita menghubungkan dengan foreign key. Apa yang kita hubungkan yaitu ID jenjang dan reference kita hubungkan kemana, yaitu kehubungan ke tabel jenjang dengan nama ID jenjang. Nah, seperti ini. Coba kita execute. Nah, ini complete successfully, berarti tabel prodi sudah terbuat dan tabel prodi ini terhubung ke tabel jenjang. Coba kita refresh. Nah, di sini ada tabel prodi. Ini di mana tabel prodi terhubung dengan ID jenjang, primary key. Oke, ketika kita sudah membuat tabel-tabel ini semua menggunakan perintah DDL, selanjutnya kita melakukan perintah DML untuk melakukan insertnya, yaitu insert. Misalkan kita mau mengisi tabel jenjang, berarti insert into jenjang. Di dalam ID prodi jenjang itu terdapat apa saja tadi, ID jenjang, dan nama jenjang.
Untuk ID jenjang kita tidak perlu masukkan karena itu auto increment tadi kita set. Kita set yang nama jenjang saja. Di sini values di dalam nama jenjang ini kan terhubung dengan prodi. Berarti di dalam prodi itu jenjangnya apa aja? Misalkan kita ambil di Politeknik Negeri Lampung, misalkan jenjangnya itu ada D3, terus ada D4, dan seterusnya. Misalkan kita tambah satu lagi deh, S1. Nah, misalkan seperti ini, insert into, jadi kita mau masukkan data ke tabel jenjang yang ada nama atributnya nama jenjang dengan value atau isian dengan D3, D4, S1. Kenapa kita menggunakan titik ini? Karena petik ini, karena kita mengesetnya tadi menggunakan string. Coba kita execute. Nah, ini adalah complete insert isian kita sudah terbuat. Untuk menampilkannya, kita menggunakan select, masih menggunakan perintah DML, select from, misalkan jenjang. Kita lihat, nah ini adalah tabel yang sudah kita buat. Nah, mungkin itu ketika kita melakukan database pengelolaannya, yaitu kita harus memahami tentang DDL dan DML dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya terbatas. Yang terakhir, ketika kita mau menghapus, itu menggunakan kita pindah dulu ke tabel yang lain, misalkan use master, dan kita menghapus database-nya menggunakan drop database, misalkan namanya tadi academic system. Nah, ini kita drop. Nah, ini adalah database-nya sudah terhapus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.